Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astifa Sekar Wilujeng dengan NIM 19051555216. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang kritik sastra dengan mengulas beberapa pertanyaan mengenai kritik sastra. Pertanyaan pertama, apa itu kritik sastra? Kritik sastra menurut H.B. Jasin adalah penilaian baik atau buruknya suatu hasil kesusastraan dengan memaparkan alasan-alasan mengenai isi dan bentuknya. Pertanyaan kedua, mengapa suatu karya sastra perlu dikritik? Jawabannya, sebab kritik sastra bisa memberikan penjelasan dan jawaban kepada pembaca dan pengamat sastra, khususnya masyarakat umum yang tidak begitu paham mengenai teori sastra. Dengan kata lain, kritik sastra bisa menjembatani atau menghubungi dan menjadi penghubung antara pembaca dan karya sastra tersebut. Pertanyaan ketiga, mengapa seorang kritikus harus bersifat objektif? Dikarenakan objektif artinya mempertimbangkan pendapat orang lain, bagaimana opini mereka terhadap tulisan yang akan dikritik. Dan jika mereka tidak bersifat objektif, maka mereka bisa saja dianggap tidak berkompeten dan dianggap mementingkan diri sendiri. Pertanyaan keempat, bagaimana sih peran kritik sastra di dalam perkembangan karya sastra di Indonesia? Peran kritik sastra adalah membantu dalam penyusunan teori dan sejarah sastra. Selain membantu dalam keilmuan sastra, perkembangan kesusastraan, dan sebagai media pemahaman bagi masyarakat sastra maupun masyarakat umum tentang penerangan karya-karya sastra. Pertanyaan kelima, mengapa seorang kritikus harus mempunyai argumen dan bukti dalam penilaiannya? Karena dalam mengkritik seseorang harus ada bukti yang asli seperti alasan yang logis agar kritik kamu itu dianggap ada benarnya dan tidak dianggap sebuah kebohongan saja. Pertanyaan yang keenam, pendekatan apa saja yang digunakan dalam kritik sastra? Jawabannya, yang pertama, kritik memetik. Menurut Abrams, kritik jenis tersebut memandang suatu karya sastra ialah sebagai tiruan aspek-aspek alam. Karya sastra tersebut dianggap sebagai cerminan atau juga penggambaran dunia nyata, sehingga ukuran yang digunakan ialah sejauh mana karya sastra tersebut mampu untuk dapat menggambarkan objek yang sebenarnya. Semakin jelas karya sastra dalam menggambarkan realita yang ada, maka semakin baguslah karya sastra tersebut. Yang kedua, kritik pragmatik. Kritik jenis ini memandang karya sastra sebagai alat untuk dapat mencapai sebuah tujuan. Tujuan karya sastra pada umumnya itu bersifat edukatif, estetis, atau juga politis. Dengan kata lain, kritik tersebut cenderung menilai karya sastra atas keberhasilannya dalam mencapai satu tujuan. Yang ketiga, kritik ekspresif. Dengan menggunakan kritik jenis ini, kritikus cenderung menimba karya sastra dengan berdasarkan kemulusan, kesejatian, kecocokan penglihatan mata batin penulis atau juga keadaan pikirannya. Yang keempat, kritik objektif. Kritik jenis ini memandang karya sastra ialah sebagai sesuatu yang mandiri, bebas terhadap lingkungan sekitarnya, dari penyair, pembaca, serta juga dunia sekitarnya. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai kritik sastra. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.